jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Salam guru penggerak. Dari sekian modul yang telah kita jalani, tiba saatnya kita pada modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Bersama saya, Ranto Panjaitan, CGP Angkatan 5, Kota Binjai. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik kepada rekan saya, yaitu rekan sejawat saya, Susanti Siregar, guru akuntansi di SMK Negeri 1 Binjai. Dalam hal ini, sebelum melaksanakan observasi, ada baiknya saya akan melaksanakan pra-observasi pada Bu Susanti Siregar, supaya pembelajaran atau proses pembelajaran pada supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar. Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampunan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku takkan juga kawan nalamu, sangke basuh yang setia. Selamat siang Bu Susanti. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bu? Oh baik Pak. Oh, bagus ya Bu ya. Selama udah berapa hari ini saya tunggu-tunggu Ibu untuk melakukan yang namanya pra-observasi ini gitu ya. Ini Bu, Ibu kan besok akan melaksanakan supervisi ya Bu ya. Ya benar Pak. Jadi saya sebagai supervisornya ada baiknya kita melakukan dulu pra-observasi supaya besok supervisi Ibu itu bisa berjalan dengan lancar yang sesuai dengan Ibu harapkan dan juga saya harapkan gitu ya. Nah, begini Bu, sebelum kita melaksanakan supervisi, apa yang Ibu siapkan untuk supervisi besok? Oh, yang pertama Pak, mengenai
rencana pelaksanaan pembelajaran saya di mana RPP saya yaitu berada di kelas 11, mata pelajarannya komputer akuntansi, Bapak. Oh, berarti Ibu RPP-nya sudah Ibu siapkan. Sudah, Oke ya, sudah ya. Kemudian materinya tentang komputer akuntansi Iya. pada kelas 11. Kalau boleh tahu Bu, dari sini ada yang namanya kompetensi dasar. Ya benar, Pak. Apa kompetensi dasar yang ingin Ibu capai? Oh, untuk kompetensi dasar yang besok saya ingin capai, Ya. yaitu yang pertama 3.6 berada di titik 3.6 menganalisis transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa, Pak. Oh, berarti ada 2 kompetensi ya Bu ya yang mau dicapai ya. Iya, Pak, benar. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, untuk dari kompetensi itu kan pasti Ibu besok supervisi ada yang Ibu harapkan dari siswa ini ya, yaitu Iya, Pak. tujuan yang mau dicapai Ibu gitu dia. Benar. Kalau boleh tahu yang menjadi tujuan Ibu dalam pembelajaran besok apa? Yang pertama, agar siswa dapat mengidentifikasi penggunaan menu untuk mencatat transaksi penjualan jasa. Mhm. Dan yang kedua, agar siswa dapat menganalisis dan mengoperasikan penggunaan menu untuk mencatat transaksi penjualan jasa, Bapak. Oke, berarti ada 2 yang mau Ibu capai dalam supervisi besok ya, supaya anak-anak itu bisa mencapainya ya Bu ya, itu bagus sekali. Ya, benar. Kalau boleh tahu ya Bu ya, materinya tadi adalah komputer akuntansi ya, itu yang masalah, itu materi yang akan Ibu ajarkan besok ya. Saya mau cerita dulu atau mau tanya sama Ibu dulu, selama Ibu di dalam proses pembelajaran ya, seringkali pasti ada masalah Ibu ya. Ya. Bisa diceritakan Bu, kira-kira masalah yang Ibu sering temui apa gitu deh? Oh, yang pertama mengenai siswa itu sendiri, di mana tingkat pemahaman siswa berbeda-beda, Iya. sehingga ketika saya melakukan atau membentuk kelompok diskusi, Iya. diskusi belajar, siswa yang mempunyai kelebihan IQ-nya atau pemahamannya merasa keberatan bila digabung dengan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Oke, bagus sekali Bu ya. Ya. Jadi Bu, permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu adalah pada siswa Ibu ya. Ya, benar, Bapak. Di mana siswa itu siswa yang bisa tidak mau untuk dikelompokkan sama yang tidak mau, yang tidak Yang bisa tidak ya. bisa, ya. Nah, itu artinya di sini Bu, itu salah satu masalah yang harus perlu Ibu waspadai untuk kedepannya supaya bisa diselesaikan gitu deh Bu ya. Nah, untuk besok Bu, pada supervisi besok ya, ada kan materi itu tentang kompetensi komputer akuntansi ya. Kalau boleh tahu dari komputer akuntansi ini apalah yang aspek yang mau Ibu hendak capai gitu dia, yang besok ajarkan gitu dia. Oh, yang Boleh diceritakan sedikit Bu? yang mengenai materi ini kan mengenai penggunaan menu untuk mencatat transaksi penjualan jasa. Ya, Bapak. oke. Jadi saya akan besok mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, di mana saya akan membentuk kelompok belajar siswa. Kemudian saya yang pertama akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu penggunaan menu untuk transaksi penjualan jasa. Di mana saya akan menjelaskan bahwa dalam komputer akuntansi itu Iya. yaitu Mayop, menu atau yang menu untuk mencatat transaksi penjualan jasa yaitu berada di dalam menu sales tanpa enter sales, itu untuk penjualan jasa baik tunai maupun kredit. Oke, berarti Ibu besok adalah pembelajarannya mengenai Mayop ya Bu ya? Ya, benar, Bapak. Ya, berarti di situ Ibu yang Ibu intikan besok bagaimana siswanya itu bisa menggunakan Mayop ya Bu Ya, ya? benar. Oke, di situ dia ya Bu ya. Nah Bu, kalau di dalam tadi pembelajaran Ibu untuk besok, Ibu menggunakan yang namanya dibantu oleh Discovery Learning ya. Ya. Berarti kan ada PASE yang digunakan di dalam Ya, Discovery benar, Learning. Bapak. Nah, itu salah satunya. Boleh tahu Bu, setelah Ibu hendak yang mau dicapai tadi adalah materi yang seperti Mayop tadi Bu, pastikan besok Ibu dalam melaksanakan pembelajaran besok sudah memiliki yang namanya strategi gitu ya, Ya. supaya bisa berjalan dengan lancar. Apa yang Ibu lakukan, strategi apa yang Ibu lakukan untuk supervisi besok gitu Bu? Strateginya yaitu atau metodenya, langkah-langkahnya saya gunakan yaitu yang pertama ya pendahuluan dulu ya Pak ya. Iya betul. Persepsi atau Iya. memotivasi siswa, Oke. kemudian mengingatkan kembali materi yang sebelumnya, kemudian Oke. masuk ke kegiatan inti, di mana Bagus. kegiatan inti ada 5 tahap yang akan saya Iya. laksanakan. Yang pertama pemberian stimulus terhadap siswa, Iya. kemudian identifikasi masalah, Iya. pengumpulan data, Bagus. pembuktian dan penarikan kesimpulan Pak.
Oh iya. Kemudian penutup lah nanti, terakhir dengan refleksi. Oke, Ibu kalau bisa tahu ya Bu ya, besok Ibu menggunakan yang namanya discovery learning, ada metode yang Ibu gunakan ya Bu? Ya benar Bapak. Metode apa ya Bu? Pertama ya pembentukan diskusi kelompok Ya. belajar, siswa kemudian tanya jawab, kemudian presentasi daripada siswanya ya, ya Bu ya. benar Bapak. Oke, bagus sekali tuh Bu ya. Artinya di situ Ibu di samping dari diskusi kelompok yang Ibu lakukan, pekerjaan siswa itu dipresentasikan ya Pak Ya, ya, benar, Bapak. supaya nampak produk yang dikerjakan oleh si siswa tersebut itu ya, bagus sekali. Itu salah satu strategi yang Ibu besok laksanakan supaya berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu ya Bu ya. Nah Bu, setelah Ibu ada strategi itu, pastikan kita yang namanya pelaksananya supaya berjalan dengan lancar gitu ya. Apa yang Ibu butuhkan supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar besok? Yang faktor pendukung utamanya yaitu kesiapan siswa Pak. Oke, bagus. Nah, Terus kesiapan siswa apakah bisa siap untuk menerima besok belajar dan berdiskusi dengan benar. Ya, kemudian saya sendiri Pak harus Iya. punya persiapan. Iya, bagus, Bu. Bagaimana cara membentuk atau memanage siswa tersebut dalam berdiskusi. Bagus sekali Bu ya. Jadi berarti artinya Ibu di situ harus mempersiapkan diri yang pertama Ibu ya, Iya, pada benar, diri Bapak. Ibu ya, baru setelah itu siswanya ya untuk besok ya. Jadi gini Bu, bagus sekali itu ya, rencana Ibu itu sangat bagus untuk supervisi. Jadi pelaksanaannya kita besok ya Bu ya. Iya, benar, Bapak, Supaya besok. kita persiapkan sama-sama besok supaya berjalan dengan lancar supervisinya ya Bu Susanti ya. Jadi anak-anak pun bisa besok belajar dengan bagus gitu ya Bu ya. Oke ya Bu ya, untuk observasi ini sudah kita laksanakan, apa yang kita bicarakan besok bisa berjalan dengan lancar. Oke Bu ya, terima kasih ya Bu. Oke Pak, Selamat sama-sama. siang. Terima kasih, selamat siang. Ini kita kan akan melaksanakan fase observasi yang oleh Ibu sebagai pendamping praktek saya ya Bu ya. Oke ya Bu, kita apa ini ya? Bu, setelah saya tadi mengobservasi Ibu ya, saya memang melihat pembelajaran tadi juga bagus. Tapi bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu selesai namanya observasi? Perasaan saya sudah lega Pak, karena proses pembelajaran atau observasinya sudah berjalan dengan baik. Kalau saya masih ada kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut Pak. Ibu, perasaan Ibu udah lega ya, udah puas ya benar. setelah observasi tadi. Oke Bu, begini Bu, kalau menurut Ibu lah ya, dari pembelajaran yang tadi berlangsung ya, Ya. apalah yang menjadi kira-kira refleksinya bagi Ibu, gimana letaknya kelebihan dan kelemahan Ibu? Setelah tadi melaksanakan observasi, saya menilai sendiri bahwa masih ada kekurangan Pak, di mana ketika tadi saya melaksanakan diskusi kelompok, siswa yang memiliki kemampuan lebih merasa keberatan dibaurkan dengan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Dan yang kedua itu
anak-anak juga banyak yang merasa bosan karena waktu diskusinya cukup lama dianggap mereka gitu, Pak. Oke. Nah, jadi dalam diskusi kelompok ada anak-anak kita yang tidak merasa tidak mau berdiskusi dengan yang masih kurang gitu ya. Yang kedua, ibu diskusinya anak-anak merasa bosan ya. Ya, Oke. Sebagai topik percakapan kita untuk hari ini adalah masalah itu adalah mengenai diskusi kelompok dan masalah. Kalau bisa saya tahu gitu ya, masalah itu udah sering nggak ibu saya dapatkan waktu diskusi kelompok sebelumnya? Ya memang Pak Jujur, kalau selama proses pembelajaran saya laksanakan, ketika diskusi kelompok memang saya sering menemukan hal tersebut Pak. Di mana ketika saya bawakan siswa kemampuan lebih, waktu diskusinya pun itu dianggap mereka terlalu yang bosan atau jenuh, ada yang tidur-tiduran, ada yang main HP dan sebagainya. Jadi itulah masalah itu yang seringkali sampai sekarang masih juga belum bisa ibu selesaikan ya. Ya benar. Tapi kalau bisa saya tahu ini waktu diskusi kelompok itu lakukan observasi nggak untuk setiap kelompok? Saya laksanakan Pak observasi, saya memantau kegiatan mereka selama diskusi. Bagus sekali ya, cuma nantinya yang namanya cuma pelaksanaannya aja ya Bu ya. Oke, yang perlu lagi Ibu tekankan lagi ya. Nah Ibu, dan untuk rencana Ibu supaya ini kegiatan diskusi kelompok Ibu ini bisa Ibu atasi, apalah yang menjadi solusi Ibu gitu? Saya akan mencoba untuk kedepannya menerapkan SBP atau permainan games di sela-sela proses pembelajaran, sehingga nanti anak-anak tidak akan merasa jenuh dan proses pembelajaran pun akan berlangsung dengan menyenangkan. Oh, berarti pengembangan Ibu pada saat proses pembelajaran itu Ibu akan lakukan game atau permainan game supaya anak-anak itu lebih menarik, lebih semangat lagi gitu ya. Kalau boleh tahu itu ice breaking Ibu itu Ibu ambil dari mana ya? Nanti akan saya cari-cari dari YouTube atau dari internet sebagai panduannya gitu Pak. Oh, berarti Ibu ambil dari panduan dari YouTube ya Bu ya? Oke, bagus sekali ya Bu ya. Itu artinya Ibu sudah punya yang namanya aktivitas pengembangan kepada anak-anak supaya diskusinya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, bagus sekali. Nah kalau boleh tahu kan pasti kan dalam setiap yang namanya Ibu yang Ibu lakukan pasti ada yang mendukung Ibu atau Ibu libatkan. Kalau boleh tahu siapa Bu? Yang fasilitas pendukungnya itu pasti guru itu sendiri, yang kedua siswa, dan yang ketiga fasilitas pendukungnya seperti Infocus, kemudian laptop, atau nanti bisa juga pakai internet untuk menjaga YouTube. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu banyak yang dilibatkan ya supaya penggunaan atau pelaksanaan SBP serta game itu dalam diskusi kelompok bisa berjalan lancar. Oke, itu adalah salah satu yang Ibu lakukan. Nah, Bu saya mau tahu nih ya, setelah Ibu laksanakan tadi SBP itu kedepannya atau menjadi rencana tidak lanjut dari pasca observasi kita ini, apalah yang Ibu lakukan nanti rencana tidak lanjut kita? Ya seperti yang tadi saya jelaskan Pak, saya akan mencoba ke depannya menerapkan ice breaking ataupun permainan games di sela-sela proses pembelajaran yang saya laksanakan Pak. Itu untuk pertemuan Selanjutnya, untuk ya. perbaikan Pak. Oke, untuk perbaikan Ibu ke depannya, Ibu akan laksanakan yang namanya SBP sebagai tindakan Ibu untuk pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Oke, bagus sekali. Saya harap dari pasca observasi ini apa yang Ibu menjadi rencana tindak lanjut Ibu ke depan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Kemudian proses pembelajaran Ibu untuk ke depannya bisa menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih ya Bu Susanti ya. Sama-sama Pak. Menjadi harapan Ibu ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, Bu.